Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran baraka lil mu'minin wa anzala al-Qur'ana fi lailatul qadri hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-amin. Sallallahu alaihi asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar sahabat religi? Wa ini shaimat rahimakumullah. Sekarang kita telah memasuki hari ke-25 di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, yang masuk 10 hari terakhir yang penuh dengan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada tema pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang memperkuat silaturahim dan hubungan sosial di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan lebaran, merayakan momentum yang kita nanti-nantikan, hari raya Idul Fitri. Dalam momen kita memperkuat tali silaturahim kepada keluarga, sanak famili, kerabat dan tetangga-tetangga kita, samping kanan kiri kita. Saudaraku shaimin shaimat rahimakumullah, kita mengenal dalam ajaran Islam ada yang namanya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah kita yang langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang selain ditujukan kepada Allah secara langsung, namun kita lakukan dalam rangka mencari keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah silaturahim yang akan kita bahas kali ini. Sepertinya seolah-olah bukan ibadah, tetapi sebenarnya itu adalah ibadah. Mengapa kita katakan silaturahim adalah ibadah? Karena pertama, kita berniat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan bismillah kita akan menjalin silaturahim, sehingga itu bermakna menjadi ibadah. Yang kedua, memang kita menjalankan perintah Allah sebagaimana diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis sahih rawahu Ahmad. Sayangilah apapun yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Itulah luhurnya ajaran Rasulullah SAW. Nah, soiman rahimahullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita menjalankannya. Ajaran tersebut sebagai perintah agama, maka sebenarnya kita sudah beribadah. Kesimpulannya, silaturahim adalah ibadah. Memperkuat silaturahim pada saat bulan suci Ramadan itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, yang tidak harus menunggu momentum Idul Fitri atau Lebaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat ini juga kita bisa memperkuat silaturahim. Misalnya seperti banyak sekali aktivitas kegiatan beribadah harian kita yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Contohnya sholat fardu berjamaah, sholat tarawih, sahur, buka bersama, masak-masak bersama. Itu merupakan ajaran silaturahim. Sekaligus
menjadi ajang bentuk kegiatan sosial yang bisa memperkuat ikatan emosional kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bayangkan, mungkin di antara kita ada orang yang berlebih hartanya, mampu secara materi, bisa membantu mereka yang tidak mampu secara materi, bekerja sama, berkolaborasi secara kooperatif komplementer. Yang mampu mungkin bisa mendonasikan hartanya, yang tidak mampu mungkin bisa mewakafkan tenaga, sehingga terjadi pertemuan komplementer antara dua belah pihak yang nantinya akan terjadi bentuk-bentuk silaturahmi. Jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang dapat memberikan efek bukan hanya kepada diri kita sendiri secara pribadi, tapi juga efek kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita. Shaimin shaimat rahimakumullah. Karena jika kita melakukan kebaikan itu pasti memberikan dampak atau efek kesenangan dalam hati saudara kita. Dan itu tentu teraktualisasi dalam interaksi kita bersama sahabat, keluarga, hadirin dan tetangga-tetangga kita. Dan kita berharap bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah menjadi bentuk ibadah kita. Dalam kajian ilmu tasawuf kita mengenal istilah energi universal. Energi universal itu menyatakan apabila yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti dampaknya akan kembali pada diri kita, baik berupa kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan, pasti akan kembali pada kita masing-masing. Jika melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Maka jika melakukan keburukan, keburukan pun juga akan berdampak kembali pada diri kita. Itu menurut kajian ilmu tasawuf. Seandainya kebaikan dan keburukan itu tidak kembali pada diri kita di dunia, sebagai seorang muslim yang iman pada hari akhir, maka kita yakin bahwa itu akan kita rasakan dampaknya di akhirat. Shaimin shaimat rahmatullah, saudaraku yang berbahagia. Oleh sebab itu, mengapa kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk senantiasa menanamkan kebaikan selama hidup kita? Karena tanaman kebaikan selama hidup, meskipun kebaikan itu tidak kita dapatkan balasannya di dunia, kelak kebaikan kita akan menjadi saksi di akhirat. Itulah salah satu pesan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, efek silaturahim yang sangat baik adalah untuk menjaga relasi yang harmonis antara kita dan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita, menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, dan menjaga perasaan, baik yang kita kenal ataupun orang-orang yang tidak kenal, yang tidak kita kenal. Jangan sampai di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita kehilangan momentum untuk membangkitkan silaturahim kita. Mungkin yang telah tercerai berai sekian lama, kita memiliki momentum tersebut. Mari kita manfaatkan. Di mana bulan suci Ramadan juga telah Allah janjikan bagi mereka yang beramal soleh lipat ganda atas pahala kelak yang akan diberikan. Saudaraku, shaimin shaimat rahimahullah. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Kata beliau, kamu tahu siapa orang yang merugi di akhirat? Para sahabat menjawab, orang-orang yang merugi di akhirat adalah orang yang tidak punya harta yang Rasul. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang merugi di akhirat adalah orang yang datang dengan segala ibadahnya, dengan amal solehnya, tetapi di saat yang bersamaan dia juga datang dengan segala amal keburukannya. Misalnya dia mencaci, memakan harta orang lain dengan cara zalim, menuduh orang lain,
memfitnah, mengadu domba, dan seterusnya. Sehingga ketika pertanggungjawaban itu ditimbang, orang tersebut kebaikan-kebaikannya akan diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi, yang dicaci maki, yang difitnah. Maka kita butuh kata maaf dari mereka. Dan bila itu masih kurang, maka dosa orang-orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Maka kita datang ke akhirat dengan banyak amal, tetapi amal kita terpaksa diambil, diberikan pada mereka yang kita zalimi. Apabila amal kita sudah habis, dosa-dosa mereka akan menjadi beban dan tanggung jawab kita. Itulah orang yang rugi menurut Rasulullah SAW di akhirat. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, so'imah rahimahullah, kita diberikan momentum yang namanya silaturahim. Terlebih di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan berkah, untuk bisa mengawal bagaimana pahala-pahala kita di akhir kelak tidak hilang, karena tidak bersilaturahim akan menimbulkan efek tidak dimaafkannya kesalahan kita dari sesama. Ada orang, saudara-saudara kita, dan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kita akan jadi orang yang rugi bila tidak menjadi silaturahim. Nah, kita berharap dengan silaturahim di bulan suci Ramadan dan sehari berikutnya menjadikan saksi bahwa kita adalah orang-orang yang senang menyebarkan kasih sayang dengan sesama muslim dan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadi saksi kita di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.